amat. Kan gitu, Bang. Ya. Lalu gimana dia mau menyelamatkan Anda, sedangkan diri dia sendiri nggak selamat gitu loh. Sama makhluknya aja, sama manusia, sama tentara Romawi, dia nggak selamat. Mau kayak gimana dia mau menyelamatkan Anda? Coba pikir di situ dah. Ya, kalau dia masih berbentuk manusia aja tidak bisa menyelamatkan, lalu Tuhan macam apa ini? Kan kayak gitu. Menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa gitu loh. Di mana pikiran kita bahwa dia menyelamatkan, sedangkan menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Gitu. Nah, maka dari itu saya belum menemukan jawaban yang saya tanyakan tadi ya. Di mana kehendak Bapa di sorga untuk Anda menuhankan Yesus? Terus juga ada pertanyaan satunya tadi. Semoga Anda ingat ya, karena waktu saya habis. Saya persilahkan Anda dulu. Silakan. Iya. Baik, waktunya dulu ya. Oke, ya teman-teman, tadi sudah disampaikan ya oleh Ustadz Yusuf mengenai hal itu. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah bahwa ridho Allah atau usaha manusia. Ya, lagi-lagi saya tekankan di sana bahwa selamat itu karena ridho Allah atau karena usaha manusia. Kenapa? Saya tanyakan itu ulang-ulang gitu ya, karena sepertinya ada pernyataan yang berbeda ya dari Ustadz. Tadi sudah saya sampaikan dalilnya, saya minta pendapat Ustadz untuk hal itu. Di dalam Musnad Ahmad 9896, saya bacakan sedikit bahwa dia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni sorga dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Dan akhirnya dia pun jadi penghuni neraka. Ya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni sorga, dan akhirnya Allah pun menjadikannya penghuni sorga. Kok bisa orang beramal dengan amalan penghuni sorga ditutup dengan amalan penghuni neraka? Jadi sebenarnya Allah mau orang berdosa atau tidak supaya selamat? Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, bahwa sekali lagi perlu saya tekankan ya, keselamatan di dalam Islam berangkat daripada ridho Allah atau karena usaha manusia. Ya, itu dia. Nah, makanya tadi dari dua analogi tadi sama-sama bahwa ini sediakan ya, tapi kamu mau berangkat atau tidak. Nah, maka yang bisa kemudian sukses memperoleh selamat itu karena sudah diberi atau si dia melangkah kepada keselamatan. Kalau si dia yang melangkah kepada keselamatan, maka keselamatan itu dimulai daripada manusianya yang mau bergerak. Ya, dimulai daripada manusianya yang mau bergerak. Jadi bukan kasih karunia seperti apa yang tadi yang Ustadz sampaikan. Itu sepertinya bahasa Alkitab, karena kalau kasih karunia yang dimaksud atau grace itu berbicara tidak ada usaha kita di sana. Ya, tidak ada usaha kita. Karena memang betul-betul keselamatan itu tidak bisa dikerjakan oleh manusia karena manusianya berbuat dosa. Ya, seperti itu, berbuat dosa. Nah, maka selamat dengan usaha manusia itu sangat amat mustahil atau tidak mungkin. Makanya kita butuh anugerah. Ya, kita butuh kasih karunia Allah. Ya, itu dia. Nah, tadi tolong ditanggapi hadis itu tadi. Kemudian ada pertanyaan tadi disampaikan mengenai ayat itu tadi ya. Bahwa ayat itu tadi sekali lagi tidak berbicara mengenai Yesus Tuhan atau bukan. Tapi kalau penekanan di mana perintah bahwa harus menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu makanya tadi saya katakan itu tidak sesuai dengan ayat itu. Ayat itu sedang menjelaskan tentang tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Bapakku? Ya, apa kehendak Bapakku? Nah, jadi sekali lagi perlu saya tekankan dalam iman Kristen, penekanan kepada Yesus Tuhan itu bukan aku Tuhan sembahlah aku. Kami tidak punya kacamata itu. Dan saya katakan kategori itu pun adalah kategori yang tidak berguna. Even itu Ustadz sendiri nggak akan pakai kategori itu untuk ketuhanan. Ya, karena apakah yang mengaku Tuhan adalah Tuhan? Yang minta disembah pasti Tuhan? Wah, itu pasti kita keliru banget. Maka dalam iman Kristen, pernyataan Tuhan itu bukan tentang pengakuan diri, tapi tentang pernyataan diri. Apa yang saya maksud di sana? Yohanes di dalam Matius tadi yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 yang Ustadz bawa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapakku di sorga?
Ya, ingat Yesus panggil Allah sebagai Bapa. Ya, tidak mungkin ada orang-orang sebelum Yesus berani panggil Allah sebagai Bapanya. Ini menjelaskan relasi khusus antara Yesus dan Allah Bapa. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, sebab inilah kehendak Bapakku. Ya, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku. Ini kehendak Bapa, apa itu? Yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan supaya dikatakan aku, Yesus, membangkitkan orang pada akhir zaman. Cari satu nabi bisa bangkitin orang pada akhir zaman. Tidak ada. Dan siapa yang memiliki kuasa kebangkitan? Even dalam iman Ustadz sendiri, itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang pada akhir zaman. Saya tidak tahu apakah ada manusia yang Ustadz yakini bisa membangkitkan orang nanti pada akhir zaman. Ya, tetapi bagaimana mungkin kalau Yesus itu hanya manusia saja, atau hanya nabi, atau hanya utusan, tapi melihat dia, percaya dan selamat masuk hidup kekal dan memperoleh kebangkitan pada akhir zaman. Ya, nah maka justru apa kehendak Bapa? Yesus yang adalah firman Allah yang diutus itu supaya orang percaya kepada Yesus, dan dia, Yesus, yang akan membangkitkan orang pada akhir zaman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa bangkit pada akhir zaman untuk menerima hidup kekal tapi tidak percaya pada Yesus? Itu tidak mungkin. Baik, oke. Silakan dipencet. Oh ya, sorry. Ya teman-teman semuanya, sebenarnya ya kita diusahakan untuk mencarikan perumpamaan supaya mereka ngerti. Tapi ya memang susah kagak ngerti-ngerti kan gitu ya. Saya bilang kalaunya power bank nggak ngerti, teman-teman ya, kamar hotel kagak ngerti. Saya harus umpamakan apa lagi? Allah sediakan surga dengan rahmatnya, jadi berawal dari Allah. Ya, sediakan surga dulu, ya, baru kita mencapai surga. Bukan kamu cuma tunggu surganya datang kepadamu atau dikasih hadiah surga kepadamu. Gimana sih? Nggak nyampai-nyampai itu surga, nggak nyampai-nyampai itu Anda selamat kalau Anda tidak mendatangi keselamatan itu. Nggak bisa Anda cuma diam, lalu Anda sampai ke tempat saya. Nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Jadi kalau selamat tanpa beramal itu nggak masuk akal gitu. Kalau berselamat tanpa beramal nggak masuk akal. Karena apa? Karena begini ya teman-teman, semuanya itu secara logika manusia aja, dari usaha kita juga. Nah, saya bilang dari karunia Allah, karena kasih karunia Allah. Gimana kita mau meraih surga kalau Allah nggak mengasihi kita? Allah kasihi dulu kita dengan napas ya, sehingga kita bisa meraih surga. Jadi semuanya berawal dari Tuhan yang menyediakan surga, yang mengasihi Anda. Setelah kasihnya kepada Anda, lalu Anda berusaha menjalankan perintahnya, meraih surganya. Ya, jangan Anda setelah dikasih napas, duduk diam, tunggu dia pula kasih surga ke Anda. Mimpi. Nah, kan gitu, mimpi kalau kayak gitu. Menghayal kebanyakan itu namanya. Nah, jadi berkaitan tentang masalah Musnad Ahmad tadi. Oh, ada ya orang yang beramal dengan amalan surga, tetapi dia ditimpakan dengan amalan neraka. Jawabannya ada. Apa pembedanya? Pembedanya, orang yang beramal itu ada dua. Yang pertama yang beramal punya iman, yang kedua dia beramal tidak punya iman. Kayak gitu. Saya beriman, lalu Anda tidak beriman. Saya contohkan kepada Anda saja. Kan kayak gitu. Anda melakukan amalan surga. Anda juga niru-niru sholat, lalu Anda bantu orang, lalu semua kebaikan Anda lakukan, amalan surga. Sayangnya Anda tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman, amalannya itu di Al-Quran bagai bak fata morgana. Ini ayatnya, ya. Nih, nih teman-teman, ya.
An-Nur 39 ya. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya, air itu tidak mendapatinya sesuatu apapun. Jadi kalau Anda tidak beriman ya, lalu Anda beramal surga, fata morgana, sia-sia amalan Anda. Itulah yang dimaksud dalam Musnad Ahmad. Orang yang beramal, ada yang beriman, ada tidak. Makanya kan sepaket di Al-Quran itu, innalladzina amanu wa amilus selain beriman, dia juga beramal. Selain beramal, dia juga beriman. Kan kayak gitu. Kalau amalan Anda sendiri, Anda tidak punya iman, Anda bagaikan ya mau kirim barang yang kagak tahu alamatnya. Gitu. Anda mau kirim barang, tapi kagak tahu alamatnya, kagak nyampe barangnya. Anda beramal tapi tidak tahu untuk siapa dan kemana, maka sia-sia amalan Anda. Gitu. Berkaitan tentang masalah Yohanes 6 nomor 40. Kehendak Bapa, kata Anda, agar percaya kepada anak. Nih ya, percaya sebagai apa? Bukan sebagai Tuhan kan? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Kalau kita melihat ajaran Yesus ya, percaya Yesus seperti apa supaya selamat? Nih ya, kalau ingin meraih keselamatan hidup yang kekal, kata Yesus ya, maka harus seperti apa nih? Inilah hidup yang kekal itu, mengakui Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Waduh, Bang Jeki. Ya. Oke. Nah, tuh Bang Jeki jawaban saya. Silakan Anda tanggapi dulu, nanti saya kasih pertanyaan. Nggak apa-apa, ini mumpung masih nunggu, Ustadz mau sampaikan pertanyaan, boleh? Silakan. Oke, pertanyaan saya tadi ada yang belum terjawab. Secara tekstual ada nggak jaminan Yesus ya secara tekstual di Bible? Jaminan Yesus untuk Kristen. Aku menjamin Kristen selamat atau masuk surga. Ini untuk Kristen, khusus untuk Kristen ya, bukan untuk semua orang. Silakan. Oke. Nah, maka tadi saya katakan di awal, tema kita bukan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Makanya tadi Ustadz bawa ayat lain yang kemudian nanti kita akan belok ke sana, tapi saya tidak akan terpengaruh untuk menjelaskan itu. Karena itu tidak sesuai dengan topik kita. Itu di lain kesempatan saya akan sangat jelaskan dan itu sangat gampang sekali. Ya, makanya di dalam Yohanes 10, Yohanes berapa tadi? Yohanes 6 ayat 40. Di situ ada kalimat mengatakan, inilah kehendak Bapakku supaya setiap yang melihat anak. Anak siapa? Ya, jadi percaya Yesus sebagai siapa? Percaya Yesus sebagai anak Allah. Ya, jadi kalau dikatakan seperti apa, cuman itu kan topiknya akan lari. Ya, tapi saya tidak akan ke sana. Ya, di situ dikatakan barang siapa melihat anak. Ya, itu berbicara kepada Yesus adalah anak Allah, atau dalam pengertian dia adalah firman yang diutus datang sebagai manusia, dan tidak ditanggapi bahwa melihat Yesus dan percaya kepadanya dapat hidup kekal. Ya, dan di akhir zaman dia yang membangkitkan manusia macam apa ini? Ya, bisa membangkitkan orang membangkitkan orang pada akhir zaman. Cari nabi-nabi siapapun itu bisa bangkitkan orang pada akhir zaman. Siapa dia? Ya, nah ini yang kita mau supaya nanti semua orang bisa percaya bahwa yang membangkitkan orang pada akhir zaman tidak lain dan tidak bukan hanya Yesus. Ya, dan itu dikatakan eksplisit oleh Yesus. Di mana jaminan yang Yesus katakan kepada orang Kristen, ya, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus kan. Yohanes 10 ayat 28. Tadi itu di awal sekali sudah saya sampaikan. Dikatakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yohanes 10 ayat 28, kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, ini yang saya katakan, ini tidak akan ditemukan dimanapun selain di dalam Alkitab. Aku memberikan, dan itu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tidak akan binasa, dan itu pasti, teman-teman. Bukan mudah-mudahan. Ya, bukan mudah-mudahan. Nah, teman-teman,
Saya harap baik yang ada di sana maupun di sini perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf PI mengenai bagian ini. Dia berkatakan bahwa selamat tanpa beramal itu tidak masuk akal. Betul? Ya, selamat tanpa beramal itu tidak masuk akal. Itu. Kemudian tadi dikatakan bahwa tapi karena kasih karunia Allah. Ini yang saya bilang ini bertentangan. Ya, ini yang saya bilang ini gimana caranya? Abang mau analogikan tadi uang, mau analogikan tadi hotel, power bank, itu semua adalah pernyataan yang kontradiksi ketika mengatakan bahwa selamat tanpa amal itu tidak masuk akal. Itu berkontradiksi bahwa untuk apa ini kasih karunia? Ya, untuk apa kasih karunia? Kalau kasih karunia itu berbicara sorga, ya, berbicara sorga, itu enggak nyambung. Tapi kalau kasih karunia adalah jalan menuju kepada dia, artinya ada akses menuju kepada keselamatan, ya itu bisa jadi. Tapi tadi saya sampai tulis nih, selamat tanpa beramal itu adalah tidak masuk akal. Versus karena kasih karunia Allah. Duh, ini di dalam abang sendiri, abang menyatakan itu. Mungkin tanpa sadar ya, atau seperti apa. Nah, maka daripada itu, bahwa sekali lagi saya tekankan teman-teman, mau analogi apa yang mau disampaikan, dijawab bahwa itu berangkat daripada amal soleh, itu dikatakan tidak mungkin. Selamat tanpa berbuat baik itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Sementara tadi saya sampaikan sebuah hadis kepada Ustadz, ya, dan Ustadz mengatakan, oh itu maksudnya. Saya bisa minta satu pendapat ulama Ustadz mengenai hal itu, karena tadi Ustadz mengatakan yang satu beramal tanpa iman. Itu pernyataan siapa itu? Ya, yang satu beramal tidak tanpa iman. Ya, nah jadi di sana, ya, jadi di sana bahwa ada orang yang beramal tanpa iman, ada orang yang beramal tidak pakai iman. Kan itu pendapat siapa Ustaz? Ya, apakah itu tadi Ustadz menafsir sendiri? Ya, mungkin Ustadz punya kapasitas untuk itu. Tapi kalaulah boleh itu diungkapkan ada satu pendapat ulama atau siapapun itu, karena ungkapan hadisnya nggak ngomong begitu. Oh ini satu dengan pakai iman, nggak ada. Saya lihatnya nggak ada sih. Ya, tapi siapa tahu Ustadz ada hadis yang lain untuk menyatakan itu. Berikutnya, tadi Ustadz kalau dikatakan iman, amal soleh, tadi kan saya sudah bawa di dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-67. Adapun yang orang-orang yang bertaubat, satu. Adapun orang-orang yang beriman, dua. Serta mengerjakan amal soleh, semoga, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau Ustadz yang ngomong insya Allah atau Ustadz yang ngomong semoga, ya itu bisa jadi. Tapi kalau Allah yang ngomong semoga atau kalau Allah yang ngomong insya Allah itu piye? Gimana maksudnya? Ya, artinya kepastiannya di mana? Nah, itu dia saya maksud Ustadz. Bentar, waktunya ya. Oke, ya, jadi begini, ya. Ada orang yang beriman ada orang yang beramal tapi tanpa iman, itu bukan pendapat ulama tapi kata Quran, ya. Saya udah tunjukkan Quran surah An-Nur ayat 39, ya. Orang kafir itu amalannya, kafir itu beriman atau kagak? Kafir itu tidak beriman. Makanya perhatikan yang saya jawab tadi. Ya, walladzina kafaru amaluhum. Ada orang kafir yang mengerjakan amal. Oke? Dia tidak beriman. Itu bukan pendapat ulama, tapi kata Quran. Ya, maka dari itu orang yang dimaksud beriman lalu mengerjakan amalan surga, dia akan diselamatkan. Ada juga yang mengerjakan amalan tanpa iman lalu ditimpakan amalan neraka karena tidak ada imannya. Kayak gitu maksudnya. Paham nggak? Bingung sendiri. Terus kata Anda, saya menganalogikan power bank, saya coba nggak ngerti. Habis itu saya analogikan kamar hotel, Anda juga tidak mengerti gitu. Di situ tidak ada kontradiksi, tapi saling berkaitan dan mendukung. Bukan kontradiksi itu, tapi saling berkaitan dan mendukung.
Saya udah sediakan, kata saya ya, kamar hotel buat Bang Jeki. Silakan Bang Jeki ya untuk meraih kamar hotel tersebut. Jangan berharap saya antar kamar hotel tersebut ke rumah Anda. Anda harus usaha ke kamar hotelnya. Nah, tuh ya, artinya berkaitan penyediaan saya, rahmat saya berkaitan dengan amalan Anda, usaha Anda, gitu. Dengan ikhtiar Anda. Nggak bisa kamar hotel itu Anda sampai kalau Anda diam di rumah. Makanya saya bilang, beramal ya, selamat tanpa beramal itu kagak masuk akal. Gitu maksudnya. Artinya apa? Itu bukan kontradiksi, tapi saling mendukung. Lalu buat apa kata Anda kasih karunia? Bang, saya kasih karunia kepada Anda. Contoh ya, saya beri Anda modal ya ongkos untuk mendatangi hotelnya. Begitu pula Allah. Allah sudah sediakan surga, lalu Allah beri Anda napas untuk Anda usaha meraih surganya. Jadi itu kasih karunianya namanya. Ah, beda kan? Jadi ya hal-hal itu bukanlah apa, bukan kontradiksi, tapi saling melengkapi ya teman-teman. Ah, gampang gitu cara memahaminya. Makanya saya bilang ya, meraih keselamatan tanpa beramal itu mustahil. Kagak ada Pajero turun dari langit. Ya. Gitu. Berkaitan yang Anda jelaskan kepada saya tentang masalah kitab Anda tadi. Ya, secara tekstual tidak ada jaminan Yesus terhadap Kristen, tetapi mereka yang percaya, kata Anda. Tadi saya menekankan percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Ya, kan kayak gitu. Tetapi tanggapan Anda agak berbeda gitu menurut saya. Agak berbeda. Kenapa agak berbeda? Yang saya bahas itu ya percaya Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau hamba ya, untuk meraih keselamatan. Karena apa? Tidak ada tekstualnya Yesus mengatakan di kitab Anda bahwa aku menjamin Kristen selamat. Yang ada di Islam. Ya, di Islam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Jelas gitu tekstualnya. Ya, adakah Yesus berkata seperti itu? Semua umat Kristen akan masuk surga. Ah, gitu ya. Adakah seperti itu yang saya tanyakan? Ya, maka dari itu saya menekankan kepada Anda tadi bahwa Tuhan Anda Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak ada menjamin Kristen. Ah, lalu macam mana kita mau selamat kalau tokohnya saja tidak ada menjamin umat Kristen masuk surga secara tekstual di kitabnya sendiri? Jadi seperti itu Bang yang saya maksud ya. Coba Anda tanggapi, silakan. Baik. Bentar, saya pencetkan. Oke. Ya, hati biarlah teman-teman yang menilai ya, karena sekali lagi bahwa berangkat dari mana itu tadi sebuah pertanyaan yang saya masih belum menemukan clear dari Allah dulu atau dari manusianya. Ya, itu dia. Oke, baik. Maka tadi ada beberapa ayat yang tadi saya bawa, Ustadz belum tanggapi, yaitu bahwa dikatakan dalam Al-Qasas ayatnya yang ke-67 ya. Di sana dikatakan adapun orang yang beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, di situ masih dikatakan semoga ya. Semoga mereka termasuk orang-orang yang beruntung ya. Nah, itu apakah kepastian namanya? Ya, apakah itu kepastian? Nah, maka daripada itu tadi saya bawa sebuah hadis ya. Hadis yang Ustadz tanggapi itu adalah orang-orang kafir yang beramal. Loh, kita tidak berdiskusi bahwa apakah orang kafir itu masuk surga. Yang kita jawab, yang kita tanyakan itu adalah teman-teman yang Islam.
setelah dia melakukan A, B, dan C, dan semua itu sudah dilakukan, sudah dikerjakan, apakah pasti? Ternyata menurut tadi Al-Qasas 67, mudah-mudahan. Jadi ibarat kalau kita kerja di satu perusahaan itu tuntut kamu harus kerja ini, kerja ini, mudah-mudahan saya gaji. Apa kita masih mau kerja di situ? Tentu tidak. Nah, dalam perspektif sebaliknya dalam iman Kristen, bahwa kita sudah digaji di depan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu bahwa di dalam hadis tadi yang saya sampaikan, itu tolong ditanggapi, tidak ada tentang amal, tentang dia beriman tidak beriman, Ustadz. Jadi seolah-olah di situ pemutusan sepihak itu dari Allah. Coba ditanggapi kalimat demi kalimat. Ya, saya sudah sebutkan ayatnya dan teman-teman yang di bawah boleh cek juga dalam Musnad Ahmad 9896. Dia sudah berbuat baik, beramal, dan Allah yang menutupnya. Siapa yang tutup? Saya mau tahu supaya Ustadz yang membacakannya, atau saya balik dulu teman-teman yang lain juga untuk melihat ya, supaya datanya itu tidak sembarangan ya teman-teman ya. Sebentar, karena nih pengikutnya Ustadz ini wah luar biasa fanatik ini semuanya ya. Nah, ya teman-teman ya, luar biasa pendukungnya teman-teman ya. Musnad Ahmad nomor 9896. Lihat ya kalimatnya, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni sorga dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Kenapa Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka? Ya, kok bisa begitu? Apa enggak kasihan gitu loh? Ya, dalam waktu yang cukup lama, tapi ditutup dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia penghuni neraka itu. Saya percaya Ustadz ini amalannya penghuni sorga pasti. Ya, tapi apa yang terjadi kalau kemudian nanti Allah menutup amalan itu dan menggantikannya dengan amalan penghuni neraka? Dan ada yang juga melakukan amalan penghuni neraka, Allah tutup dan digantikan dengan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka dia. Ya, nah ini bagaimana? Ya, oleh karena itu teman-teman sekalian, ini saya minta ditanggapi, ya, karena tadi saya katakan bahwa di dalam Al-Qasas juga dikatakan seperti ini, ya. Adapun orang-orang yang beriman, adapun orang-orang yang bertaubat, ya, serta mengerjakan amal soleh, ya, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Kok kalimat semoga ini Tuhan yang ngomong gitu loh maksudnya Ustadz? Ya, kata semoga ini kalau Ustadz yang ngomong, ulama yang ngomong boleh lah, karena mereka nggak tahu. Tapi kalau Allah yang ngomong semoga atau yang ngomong insya Allah, karena dalam Al-Quran juga Allah ngomong insya Allah, ya, kok bisa Tuhan yang ngomong insya Allah atau semoga? Bukankah Tuhan itu memberikan jaminan dan Dia Maha Tahu? Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman tadi mengenai apa yang ditanyakan kepada saya tidak akan terpancing kemudian untuk kita membahas ketuhanan tentang Yesus Kristus. Itu bukan topik kita, ya. Nah, maka tadi di ayat yang Ustadz sendiri sampaikan, saya membawakan tentang kehendak Bapa. Dia itu berbicara bahwa melihat anak, ya. Nah, sampai di situ percayakah kita Yesus adalah anak Allah? Kalau tidak percaya, ya sudah pasti data itu sudah tidak bisa dibawa lagi. Ya, tidak bisa dibawa lagi. Nah, itu dia. Nah, maka daripada itu, teman-teman di bawah, bahwa percaya Yesus sebagai apa? Kami percaya Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen tidak percaya Yesus itu utusan. Tapi kalau kalimatnya hanya utusan, nah itu yang bermasalah. Tidak ada ayatnya. Ya, Yesus itu hanya utusan, tidak ada. Tapi kami percaya Yesus itu utusan. Ya, diutus dari mana? Ya. Nah, diutus dari mana? Ini topik yang menarik ya, nanti kalau kita bahas, diutus dari mana? Yesus mengatakan, aku datang dari sorga. Itu dia. Tunggu. Oke. Baik, ya saya koreksi dulu kata-katanya. Ya, katanya tadi saya bekerja semoga mendapat gaji. Ya, inilah nggak nyampe pikiran Anda rupanya ya. Kalau kita bekerja itu udah pasti dapat gaji. Ya, udah pasti. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, saya bekerja semoga bisa beli rumah. Nah, kayak gitu ya. Beli rumah dengan apa? Dengan cara mengumpulkan gaji kita. Ya, kalau bekerja itu pasti dibalas dengan gaji. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi pengerja amal soleh. Itu udah pasti balasan itu, gaji itu. Ya,
udah pasti. Tetapi kita mudah-mudahan bisa beli rumah karena kita belum mempunyai rumah. Oke? Kita masih kerja, masih karyawan, dapat gaji tapi belum punya rumah. Maka dari itu mudah-mudahan kita punya rumah berkat dengan bekerja keras. Mudah pakai gitu ya, gitu. Nah, kalau gaji itu pasti, kalau amal itu pasti dibalas ya. Tapi ya, bisakah kita mendapatkan rumah dengan gaji kita? Kan belum tentu. Makanya mudah-mudahan kita mendapat rumah. Begitu pula surga itu bukan nenek moyang kita pemiliknya. Bukan. Surga itu milik Allah. Jadi kagak ada yang pasti ya di diri Anda. Ya kagak ada yang pasti. Insya Allah semuanya. Karena surga itu milik Allah. Bukan milik nenek moyang Anda. Bukan. Terus kata Bang Jeki tadi, ini kan yang ngomong semoga Tuhan menghendaki ini, insya Allah mudah-mudahan. Bang Jeki, ingat ya, Al-Quran itu min qablu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kosakata Al-Quran ini adalah termasuk ajaran dari Allah untuk manusia. Makanya Allah bilang pakai mudah-mudahan kepada Nabi Muhammad gitu. Mudah-mudahan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena apa? Kamu tidak dapat memastikan, kamu tidak berkuasa, Allah yang berkuasa. Nah, kalaunya ada kosakata mudah-mudahan, artinya pengajaran untuk manusia. Bukan Allah yang ngomong untuk dia sendiri, bukan. Jadi kalau ada Allah ngomong berfirman, mudah-mudahan, artinya apa? Untuk diajarkan kepada manusia supaya mengucapkan mudah-mudahan. Gitu ya. Kagak ada yang pasti. Kayak berkuasa aja ente. Kan kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya, begini. Saya mau bertanya dengan Bang Zeki dari pembahasan manusia yang membangkitkan, terus akhir zamannya, semoga udah dijawab tadi. Manusia yang membangkitkan di akhir zaman. Akhir zaman itu yang dimaksud apa dulu? Kiamat atau hampir kiamat? Karena menurut pemahaman Islam, akhir zaman itu adalah zaman yang hampir kiamat. Akhir zaman dengan hari kiamat itu beda. Kalau di tempat kami, akhir zaman dunia belum kiamat. Tapi kalaunya hari kebangkitan atau hari kiamat beda lagi dengan akhir zaman. Saya mau tahu dulu ya, dari Kristen akhir zaman itu kiamat atau bukan gitu. Karena di sini ambigu, beda dengan paham kita. Jadi kalaunya Allah membangkitkan manusia di akhir zaman di hari kiamat, ya seluruh manusia dia bangkitin. Tapi di akhir zaman ya Nabi Isa juga akan turun gitu ya. Itu pun kami percaya gitu. Percaya dia di akhir zaman turun, tapi belum kiamat. Nah, kalau di hari kiamat ya, di hari kiamat Allah yang membangkitkan. Jadi menurut konteks Anda akhir zaman di situ seperti apa? Ya, karena akhir zaman bagi kami belum kiamat. Kalau kiamat ya hari kiamat. Ya, tapi kalau akhir zaman belum kiamat. Jadi, bedakan dulu itu, biar kita bisa menyamakan pandangan. Itu yang saya maksud. Nah, berkaitan tentang keselamatan, saya mau tanya satu hal. Di mana Yesus menuliskan, ya, ikuti ajaran Paulus agar selamat. Silakan. Itu dulu, ya. Di mana Yesus mengatakan ikuti ajaran Paulus agar selamat? Silakan. Oke. Helikopter. Nah, jadi gini loh. Ya, yang pertama supaya saya nggak lupa yang tanggapan tadi ya, bahwa Ustadz mengatakan apa itu akhir zaman. Ya,
Nah, zaman akhir dengan akhir zaman berbeda. Kalau dalam iman Kristen, makanya tidak disamakan dengan keyakinan Ustadz. Kalau disamakan nanti bingung. Ya, dalam iman Kristen, akhir zaman itu adalah akhir dari segala zaman. Kami percaya bahwa ada kerajaan 1000 tahun. Ya, bahwa nanti akan digenapi bahwa Kristus itu bertahta. Dengan semua orang percaya, kerajaannya baik di bumi maupun di sorga. Itu dia. Dan tadi sekali lagi, tanpa Ustadz sadari, pengakuan Ustadz bahwa Yesus tadi dalam iman kami, dia membangkitkan orang pada akhir zaman. Dia yang membangkitkan orang, itu ayatnya nggak bisa dibantah. Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman. Dan tadi Ustadz mengatakan, kami pun percaya Isa. Apakah Ustadz percaya Isa membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena makanya saya tidak ketemu paralelnya Ustadz menjelaskan tadi di sana apa itu. Ya, paralelnya apa? Ya, Ustadz mengungkapkan Isa turun, apakah Isa turun membangkitkan orang? Saya nggak tahu. Tapi tadi Ustadz mengakui bahwa kami juga percaya nanti di zaman akhir Allah membangkitkan. Jadi Ustadz pun percaya yang mempunyai kuasa membangkitkan itu hanya Allah. Jadi siapa Yesus? Gitu ya. Makanya tentu saja perspektif kita berbeda. Ya, maka di dalam iman Kristen, bahkan di dalam imannya Ustadz, tidak ada kuasa kebangkitan selain daripada dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan Yesus dikatakan, ungkapan dia sendiri, dia melakukan itu. Ya, dia melakukan itu. Dan aku membangkitkan orang pada akhir zaman. Tuhan Yesus berkata dalam Alkitab, akulah kebangkitan dan hidup. Cari satu nabi bisa ngomong begitu. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada teman-temanku yang lain semua. Hanya Yesus yang berani secara eksklusif menyatakan kepada dirinya sendiri, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, nah itu iman Kristen. Maka daripada itu teman-teman, kalau masalah tadi mungkin ada analogi macam-macam saya sudah tidak mengerti ya teman-teman. Tapi saya bisa tangkap apa yang Ustadz maksud ya mengenai itu tadi. Jadi begini Ustadz, di dalam keyakinan kita, dalam iman Kristen, bukan hanya bicara tentang jaminan keselamatan, tapi justru pembuktian tentang keselamatan itu sudah ada di dalam Yesus. Bahwa tadi Ustadz mengatakan, dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya, bla bla bla. Justru untuk itulah dia datang, supaya ada pengorbanan, sehingga kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena Kristus. Dan kemanusiaan Kristus menjadi bukti bagi kami, ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ya, itu dia. Nah, jadi sudah ada bukti bahwa ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia menerima, ya, dan dia menerima hidup yang kekal. Atau dia sudah hidup kekal dan bertahta, yaitu Yesus. Di dalam imannya Ustadz, ya, di dalam imannya Ustadz, apakah sudah ada yang diselamatkan? Apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang selamat? Ya, apakah sudah ada pembuktian terhadap orang yang diselamatkan di dalam iman Islam? Ya, siapa yang sudah diselamatkan dalam iman Islam? Sebagai sebuah jaminan, kok bisa yakin? Padahal tidak pernah ada yang misalnya, si ini sudah di sorga, si ini udah di sorga. Ya, bukan kita bicara bukan sendal ya, atau kita bicara bukan tentang hewan ya, tapi kita bicara tentang manusianya. Siapa yang sudah diselamatkan? Ya, nah sehingga dalam iman Kristen keselamatan itu bukan lagi sebagai sebuah konsep, tapi keselamatan itu sebagai sebuah pembuktian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu bukti yang luar biasa. Dia menang atas maut. Dan itu yang ditakuti oleh semua manusia. Semua takluk, raja-raja takluk, penguasa-penguasa takluk kepada kematian. Tapi Yesus, dia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu membuktikan bahwa kuasa tertinggi maut, semua orang kebingungan kemana nanti dia mati, dia masuk mana, disiksa di mana, dihancurkan di mana. Tapi Yesus membuktikan dia bangkit. Itu menjadi pengharapan bagi kami. Mengenai tadi pengajaran Rasul Paulus, sekali lagi Ustadz, saya tidak akan menyimpang kepada tema itu. Next, kalau ini menarik ya, Ustadz mau kita bahas tentang Rasul Paulus, saya akan bahas kupas tuntas mengenai hal itu. Ya, nah, kenapa? Karena itu tidak ada korelasinya. Di mana Yesus mengatakan bahwa kalau ini ikuti Rasul Paulus, itu terlalu tendensius. Ya, kenapa? Karena tema kita berbicara jaminan keselamatan. Tidak ada yang diajarkan Rasul Paulus berbeda dari apa yang diajarkan Rasul-Rasul dan Tuhan Yesus sendiri. Selama kita tertib dengan konteks, atau selama kita setia terhadap konteks. Supaya tidak lupa, siapa yang sudah selamat di dalam keyakinannya Pak Ustadz. Siapa yang sudah diselamatkan. Tuh teman-teman ya. Baik.
Baik, siapa yang sudah diselamatkan menurut keyakinan Islam? Nabi Idris aja udah di surga, ya teman-teman. Selamat tuh Nabi Idris menurut keyakinan Islam, ya di surga dia. Dengan sengaja dia tinggal sendalnya di surga tuh, ya Nabi Idris tuh keyakinan Islam. Udah selamat tuh dalam Islam dia, ya keyakinan Islam tuh. Ya, artinya apa? Artinya begini ya teman-teman, ya kalau kita membanding siapa yang sudah selamat, maka kita akan tunjukkan oknum. Di Kristen, ya di Kristen katanya yang diselamatkan Yesus. Saya bingung, ya bingung. Bingungnya apa? Kalau Yesus udah diselamatkan dan sekarang dia berada di surga, gimana cara membuktikan Yesus ke surga? Gimana? Gimana? Apakah Anda punya CCTV surga gitu melihat Yesus di CCTV surga? Artinya apa? Semua di tempat Anda belum pasti. Ya, belum pasti. Coba tunjukkan sama saya dari orang Kristen, siapa dari umat Kristen yang udah ada di surga kalau selamat gitu. Ayo. Nah, kayak gimana cara membuktikannya? Apakah ada teknologi di surga? Artinya semuanya belum pasti gitu ya, belum pasti di tempat Anda. Berkaitan tentang masalah keselamatan ini, saya menanyakan ya tentang Paulus tadi ya kepada Anda. Di mana perintah Yesus agar selamat ikuti ajaran Paulus. Bukan Paulusnya yang saya bahas, bukan ajaran Paulusnya, tapi perintah Yesus supaya selamat agar mengikuti Paulus. Bisa nggak Anda membedakan konteks gitu loh? Ya, bisa nggak? Yang saya tanyakan ya, kalau ikut perintah Yesus agar selamat, ada nggak dia memerintahkan untuk mengikuti ajaran Paulus agar kamu selamat? Ya, banyak. Karena keselamatan itu pasti ada perintah-perintah untuk dijalankan. Gak mungkin diam di rumah lalu selamat, gak mungkin. Makanya saya ngomong seperti itu tadi. Terus untuk masalah yang menghakimi di akhir zaman, rupanya teman-teman akhir zamannya itu berbeda konteks gitu ya. Akhir zaman di Kristen adalah rupanya hari kiamat menurut mereka. Sedangkan akhir zaman di tempat kita ya itu belum kiamat. Jadi beda pandangan. Apakah kita meyakini bahwa Nabi Isa membangkitkan orang mati di akhir zaman? Kan kayak gitu. Jadi secara tekstual tidak tertulis ya Bang Jeki. Jadi saya nggak mau mengada-ada gitu ya. Tapi kita yakini sebelum kiamat dia turun. Ya, cuma kalaunya membangkitkan di hari kiamat itu adalah Allah. Nah, apakah Nabi Isa dengan Allah itu sama? Jelas beda. Apakah Allah dengan Yesus itu sama? Jelas beda. Padahal sama-sama membangkitkan di akhir zaman katanya. Di akhir zaman Yesus yang bangkitin. Di Islam Allah yang bangkitin. Tapi sayangnya ada ayat di Quran kayak gini, Bang Jeki. Al-Maidah ayat 116 dan 117 ya. Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Sayangnya Isa atau Nabi Isa yang membangkitkan atau Yesus yang membangkitkan, sayangnya di hari kiamat dia yang dihakimi Allah. Kayak gimana? Tertolak di situ udah Anda. Sayangnya Yesus atau Nabi Isa malah dia yang dihakimi Allah di situ. Jadi seperti itu Bang Jeki ya kalau paham Islam. Jadi kalaunya hanya untuk masalah bangkit membangkitkan, ya hakim menghakimi, Yesus pun menghakimi tidak dari dirinya sendiri, membangkitkan tidak dari dirinya sendiri, tapi dari kuasa Bapaknya. Makanya dia ngomong, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dia menghakimi sesuai dengan apa yang dia dengar dan penghakimannya adil. Jadi menghakimi sesuai dia dengar dan apa yang dia lakukan sesuai dengan perintah. Artinya siapa yang berani perintah Tuhan? Kan gitu. Aduh, ya seperti itulah Bang Jeki ya. Coba bedakan gitu ya. Anda ngeles dengan saya kayak gini. Oh, sebab itulah dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mati. Waduh.
ini kejam kali, Bapak di surga, ya kejam kali membunuh anaknya di tiang salib kalau kayak gitu. Gitu Bang Jeki, silakan. Bang Jeki, sorry sebelum lanjut, berapa sesi lagi? Mungkin kita bikin ini, saya tanggapi. Ada Habis itu pertanyaan. closing. Nanti Ustadz menjawab terakhir mungkin. Ini kan saya tanggapi. Tadi, sekali sudah pertanyaan soalnya terakhir. Anda duluan tadi ya, tanggapan akhir. Baik. Oke, saya luncurkan loh ini sebentar ya. Sabar saya. Ustadz mengatakan ada Idris sudah masuk surga, kan begitu ya? Oke, jadi begini teman-teman, nanti teman-teman silakan juga menanggapi ya, supaya kalian juga mengerti isi hati ya, baik dari Ustadz maupun saya, karena bagi kami ini adalah kebenaran, maka kami membagikannya, kami memberikannya, kami saling menginfluence supaya teman-teman yang memilih ya, mau tidak mau kami adalah pemuka agama yang teman-teman harus memilih jaminan keselamatan itu ya, karena kematian adalah sebuah keniscayaan teman-teman, tidak bisa tidak, pasti mati ya. Maka daripada itu teman-teman, bahwa kemana nanti setelah kita mati itu penting sekali. Nah, bagaimana membuktikan? Tadi Yesus kan adalah di surga. Dalam diskusi lintas iman, satu-satunya instrumen kita itu